Halo semua, hari ini kita akan bahas sebuah saham yang menurut saya menarik karena pendapatannya dan laba bersihnya ini meningkat di kuarter pertama 2022 dan kuarter 2 2022. Sahamnya apa? Kalian pengen tahu kan? Nah, silahkan nonton sampai habis. Halo semua, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan mengajak kalian melihat laporan keuangan sebuah perusahaan yang menurut saya mungkin menjadi potensi menjadi sebuah turnaround company. Yuk kita langsung aja ke layar monitor. Nah, pertama-tama langsung aja kita lihat harganya. Saham ini sekarang harga di Rp270 dan sempat tertinggi di area sekitar 720-an. Artinya kalau misalkan bisa sampai ke harga tertinggi, berarti kita kemungkinan bisa profit di kurang lebih 160%. Nah, kita pengen lihat. Nah, waktu itu di tahun 2015, nah kita pengen lihat kinerja tahun 2015 seperti apa. Apakah memungkinkan kalau perusahaan ini yang sekarang kinerjanya lebih baik daripada tahun 2021 dan lebih baik daripada 2020 bisa bangkit seperti tahun 2015. Yuk kita lihat ke laporan keuangannya. Oke, pertama-tama kita lihat pendapatannya ya, dari 856 miliar ini naik ke 1 triliun. Sedangkan HPP-nya dari 735 miliar itu naiknya cuma sedikit banget ya. Naiknya ke 761 miliar. Jadi, kalian bisa lihat ya di sini laba kotornya di 120 miliar ini langsung drastis naik 2 kali lipat menjadi 280 miliar. Nah, di sini kalau kita ngelihat begini doang kan susah, harus ngitung. Nah, di sini saya suka banget menggunakan aplikasi Stockbit dan kita ingin menggunakan fitur yang namanya analisis yang ada di Stockbit. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di mana sebenarnya kita bisa lihat di kuarter pertama ya 2022 itu HPP-nya itu kurang lebih di 71%. Ya, di kuarter 2 2022 juga kurang lebih masih di sekitar 74,8%. Nah, kenapa laba kotornya bisa naik? Itu karena HPP-nya turun. Kita bisa lihat di tahun lalu, kuarter pertama dan kuarter kedua, ya kita bisa lihat ya, HPP-nya dulu sampai 87,2%. Ya, di kuarter 2 juga 84,4%. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini memang dulu HPP-nya sekitar 80%, sampai 70-80%. Jadi, kalau menurut saya nih, perusahaan ini adalah perusahaan Toto ya, Surya Toto. Kalau misalkan dia punya HPP bisa terus dijaga di angka sekitar 70%, maka menurut saya potensi untuk harganya naik itu semakin besar. Ya, kita bisa lihat ya laba bersihnya itu kurang lebih sekitar di 13-16%. Nah, kemarin kita bisa lihat nih, kalau bahkan dia punya HPP bisa turun ke 70%, ya laba bersihnya ini makin besar ya, makin besar bisa sekitar 20-30%. Nah, tadi kalau dari sisi laporan keuangan, laporan laba rugi cukup bagus, tidak ada yang aneh. Saya juga lihat ada pendapatan lainnya juga nggak ada yang aneh-aneh, jadi memang pure ya HPP-nya turun dan penjualan juga ikut naik. Jadi laba kotor naik, laba bersih juga ikut naik dibanding tahun lalu. Nah, kita pengen lihat, yang saya pengen kasih note di Surya Toto Indonesia ini, yaitu adalah ya dia punya kas tidak terlalu jauh dibanding semester 1 tahun lalu. Ada cumannya, yaitu piutang pihak berelasi ya. Nah, ini kalau saya lihat ya sebenarnya cukup besar, di kurang lebih sekitar 450 miliar ya. Bahkan berkurang sedikit 5 miliar, cuman masih cukup gede. Dan itu lebih besar daripada kasnya mereka sendiri. Padahal kalau piutang itu bisa terlagi semua, itu kurang lebih mereka punya cash sekitar berapa? Sekitar 800 miliar loh sebenarnya. Cuman sayang aja ini menjadi piutang yang saya nggak tahu apakah secara internal mereka akan tagih ya. Dan tentunya juga ada hutang ya, ada hutang juga, tapi hutang kepada pihak
relasinya justru sedikit, cuma sekitar 8 miliaran gitu ya. Padahal nih kalau kita bisa lihat piutang ini dilunasin, ya nggak perlu lagi ada pinjaman bank jangka pendek sekitar 30 miliar. Terus sekarang kita lihat ke arus kas, terutama di arus kas operasi, menurut saya tidak ada yang aneh-aneh. Ya, penerimaan dari pelanggan bagus, ya, jadi ini bisa mencapai positif cash flow. Nah, menurut saya Toto ini adalah sebagai brand market leader di bagian sanitary, ya. Kalau kita lihat mungkin kompetitornya seperti Ona, seperti American Standard, seperti brand-brand yang lainnya ya, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi menurut saya ya kalau market menengah ke atas pilihan utamanya adalah Toto gitu ya. Nah, kalau kalian pingin main ke showroomnya itu bisa main ke daerah Sleepy sana. Saya sempat ke kantor sana. Karena dulu kantornya yang di Tomong udah pindah ke Sleepy situ. Dan juga misalkan kalian pingin ke showroomnya dulu di Pinang Sia, udah pindah juga ke Sleepy. Jadi Sleepy sekarang kantor mereka punya head office dan juga mereka punya showroom ada di situ. Jadi menurut saya sih ya kalau pingin lihat sanitary, lihat wastafel, lihat shower, lihat closet, ya bisa langsung main ke mereka punya showroom yang di Sleepy. Nah, sekarang kita ingin lihat nih rasio keuangan di saham Toto ini. Kita pertama-tama lihat PER dan PBV-nya terlebih dahulu ya. PER-nya kurang lebih sekitar 8-9 kali, PBV-nya sekitar 1,31 kali. Apabila menggunakan rumus daripada Benjamin Graham, kalau PER dikali PBV di bawah 22 tergolong murah, dan saya lihat ini juga cukup murah sebenarnya sekarang. Dan untuk hutangnya kita bisa lihat DER-nya, debt to equity ratio cuma 0,13, tergolong sangat aman sekali. Dimana kalau kita bisa lihat ya dari 2020 ini mereka minus 31 miliar, 2021 mereka profit 161 miliar, dan apabila kita menggunakan simulasi ya, pengharapannya itu di tahun 2022 mungkin bisa sekitar 311 miliar. Jadi menurut saya ya ini menjadi sebuah potensi untuk turnaround company karena pendapatannya dan laba bersihnya terus meningkat pada setelah pandemi dari 2020 ke 2022 ini. Nah, tadi masih ingat nggak kalau harga Rp700 di saham Toto itu pada tahun 2015? Nah, maka kita pengen lihat ya laporan keuangan pada tahun 2014-2015 seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya, mereka punya pendapatan sekitar 2 sampai 2,2 triliun dan nah yang terpenting ya laba bersih itu sekitar 294 sampai ya 285 sampai 294 miliar per tahun. Kita bisa lihat di tahun ini, tahun 2021, tahun lalu, itu mereka laba bersihnya 161 miliar. Dan menurut saya, ya kita bisa lihat tadi, apabila kita setahunkan tahun 2022 ini bisa potensi ke 300 miliar. Artinya udah mendekati dengan kinerja mereka pada ya tahun 2015-2016 gitu. Jadi menurut saya sangat memungkinkan sekali apabila laporan keuangannya meningkat, kinerjanya bagus. Oleh karena itu harga saham daripada Toto ini juga dinilai lebih wajar di kurang lebih harga sekitar Rp500-an. BTW, saya ingin memberikan sebuah notes untuk saham Toto, yaitu adalah saham ini kurang begitu liquid. Jadi bagi kalian yang sudah berinvestasi dengan nilai ratusan juta sampai miliaran ya, saham Toto ini tidak cocok untuk kalian. Tapi apabila kalian masih beli selot-selot atau kalian baru investasi sekitar ratusan ribu, ya saya rasa saham Toto ini masih menarik untuk kita investasikan. BTW, pengen disclaimer juga kalau tidak ada ajakan beli maupun ajakan jual untuk saham Toto ini. Saya sendiri juga belum membeli saham Toto ini karena saya sendiri masih punya 8 saham yang ada di portfolio saya. Bagi kalian yang pengen tahu saya punya 8 saham apa aja yang pengen kepoin, kalian bisa ikut nabung saham bareng saya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Saya menggunakan aplikasi Tribelio, di mana di situ setiap hari Senin saya secara terang-terangan memberikan informasi saham apa aja yang saya punya, 8 saham yang saya punya, sedang kondisinya floating loss atau floating profit, dan sesekali saya akan posting kenapa saham ini menarik dan kenapa saya beli saham-saham itu yang saya punya di 8 saham tersebut. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Apabila kalian suka video ini, silahkan share ke teman kalian atau support saya dengan kata tombol subscribe, lonceng ditekan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.